Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya untuk pembahasan seputar tes CPNS pada tahun 2024 dan tes P3K pada tahun 2024. Oke, seperti yang teman-teman sudah ketahui mungkin ya, bahwa sekarang itu sudah ada jadwal seleksi pengadaan tes P3K yang teman-teman tunggu selama ini nih. Oke, tapi untuk tes P3K pada tahun ini ya, ada skala prioritas ya teman-teman. Nih, berdasarkan surat edarannya nih, ada skala prioritas. Ini urutannya ya. Yang pertama nanti kalau kelulusan, jadi berlaku skala prioritas ini. Oke, yang pertama pelamar prioritas guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Kemudian ex tenaga honorer kategori 2. Kemudian yang ketiga tenaga non ASN yang terdapat pada data BKN. Kemudian yang keempat tenaga non ASN yang aktif di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru. Oke, adapun jadwal seleksinya yang teman-teman tunggu, kita langsung ya ke lampiran berikutnya. Ini ada lampiran pertama mengenai jadwal seleksi. Nah, nih, jadwal seleksi untuk pengumumannya nih teman-teman nanti pada tanggal 30 September 2024 sampai 19 Oktober itu pengumuman seleksi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pendaftaran seleksi itu mulai dari 1 sampai 20 Oktober ya. Oke. Kemudian ada seleksi administrasi tanggal 1 sampai 29 Oktober. Nanti pengumumannya 30 sampai 1 November ya. Kemudian ada masa sanggah tanggal 2 sampai 4 November 2024. Kemudian jawab sanggah tanggal 2 sampai 6 November dan pengumuman pasca sanggah 5 sampai dengan 11 November. Nah, kemudian ada penarikan data final 12 sampai 14 November dan penjadwalan seleksi kompetensi itu 15 sampai dengan 25 November 2024 ya. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta itu dan tempat seleksi ya, itu tanggal 26 sampai 1 Desember. Jadi pelaksanaan untuk seleksi itu di akhir tahun ya teman-teman, dari tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Kemudian ada pengolahan nilai 7 sampai dengan 23 Desember. Kemudian pengumuman hasil kelulusan ya. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember ya. Oke, mungkin ada kompetensi teknis tambahan untuk beberapa ya tanggal 10 sampai 21 Desember. Jadi intinya teman-teman nanti persiapan ya. Apalagi untuk seleksi itu tanggal 2 sampai 19 Desember. Oke, lanjut. Oke, integrasi nilai ini ada nilai seleksi kompetensi 13 sampai 28 Desember dan ada pengumuman kelulusan 24 sampai 31 Desember. Jadi pengumuman kelulusannya di akhir tahun ya teman-teman. Nah, untuk pengisian DRH itu mulai 1 sampai 31 Januari 2025 dan usulan penetapan NIP 3K 1 sampai 28 Februari 2025. Dan mudah-mudahan ini pun jadwalnya tidak mundur lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh tim seleksi atau tim Kemenpan RB ya. Oke, kemudian nanti ada seleksi pengadaan P3K untuk pelamar tenaga non ASN. Ini yang aktif bekerja di instansi pemerintah nih. Oke. Ini 1 sampai 30 November itu pengumuman seleksi ya. Kemudian pendaftaran seleksi 17 November sampai dengan 31 Desember. Kemudian seleksi administrasi itu tanggal 16 sampai 3 Februari. Ini jadi untuk pelamar tenaga non ASN ya. Nih. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi Februari ini ya. Jadi di tahun berikutnya ini. Masa sanggah 9 sampai 21 Februari, jawab sanggah 20 sampai 27 Februari. Pengumuman pasca sanggah 22 sampai dengan 28 Februari. Ini penarikan data finalnya 1 sampai 7 Maret. Pemetaan titik lokasi seleksi 8 sampai 23 Maret. Kemudian ada penjadwalan
ya, penjadwalan seleksi kompetensi 24 Maret sampai 8 April. Pengumuman pendaftaran 9, pengumuman daftar peserta ya, waktu dan tempat seleksi 9 sampai 16 April. 12 pelaksanaan seleksi kompetensi 17 sampai 16 Mei. Pengolahan nilai 22 April sampai 21 Mei. Pengumuman kelulusan itu 22 sampai 31 Mei. Kemudian mungkin ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi nanti untuk pengumumannya itu adalah 22 sampai 31 Mei 2025 ya. Ini untuk tenaga non ASN. Ini ada pengisian DRH itu 1 sampai 3 Juni dan pengusulan NIP 3K-nya 1 sampai 31 Juli 2025. Ya, mudah-mudahan ini juga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, untuk bedanya ya, yang atas itu adalah bagi pelamar prioritas, ex tenaga honorer dan tenaga non ASN yang terdapat dalam data BKN. Kalau jadwal yang kedua itu adalah jadwal untuk pelamar non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan seleksi jadwal pengadaan P3K pada tahun 2004. Oke, kita langsung ke mekanismenya ya. Mekanisme seleksi P3K untuk jabatan guru ya. Ini guru yang telah lulus ya, jadi kemungkinan ini mau mengangkat secara keseluruhan ya. Oke, kategori pelamarnya itu adalah pelamar prioritas ya, yang sudah lulus pada tahun 2021 itu prioritasnya tapi belum mendapatkan penempatan. Kemudian guru X THK 2 kategori 2 ya. Kemudian guru non ASN yang terdapat dalam data PKN ya. Kemudian guru non ASN yang terdapat di Dapodik tuh. Terdapat baru yang keempat itu adalah terdaftar pada pangkalan database kelulusan PPG ya. Oke. Nih ya, ini pelamar prioritas pada tahun seleksi itu ya, dituntaskan 2024. Oke, ini alur pendaftarannya, berarti login, sesuaikan ya. Data Dapodik dan BKN-nya itu harus sesuai. Nih, untuk pelamar prioritas ini kita perbesar ya. Oke. Maaf ini. Ini pelamar prioritas itu instansi pemerintah atau dari sekolah swasta yang sudah lulus pada tahun 2021 ini. Selanjutnya, formasi ASN yang diusulkan oleh Pemda ya, jadi sesuai kebutuhan dari Pemdanya seperti apa itu. Yang ketiga, guru non ASN. Guru non ASN itu pendataan dari BKN ya, yang ada di sekolah negeri. Kemudian guru non ASN Dapodik itu terdapat di Dapodik jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester terus menerus. Oke, itu ya untuk guru non ASN. Jadi sesuai dengan informasi ya bahwa guru swasta itu sekarang belum bisa daftar ya, pada tahun ini tuh nggak bisa daftar P3K gitu ya. Mudah-mudahan ada kebijakan lain ya teman-teman. Kemudian lulusan PPG ya, yang belum terdaftar di Dapodik. Jadi itu untuk yang lulusan dari PPG Prajabatan ya teman-teman. Oke, alur seleksinya ini jadi pelamar prioritas. Jadi yang sudah lulus tahun 2001 itu juga harus login e-ASN, kemudian pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi atau CAT, pengumuman hasil seleksi, pengumuman pasca sanggah ya. Itu. Oke. Oke, ini untuk kategori 2 ya, guru kategori 2 itu adalah yang terdapat database XTHK2 atau kategori 2 terdapat di Dapodik jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri. Melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah saat pendaftaran. Pelamar itu terdaftar di Dapodik sekolah swasta tidak dapat melamar. Jadi intinya gitu ya. Yang induknya di sekolah swasta tidak dapat melamar.
Kualifikasinya itu paling rendah adalah sarjana atau diploma 4 ya, itu di guru yang lulusan SMA belum bisa. Kemudian kecuali ini dari wilayah otonomi khusus Provinsi Papua gitu ya, boleh diperbolehkan. Oke, ini untuk ketentuan bagi pelamar prioritas disabilitas. Oke.